Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau Perangkat yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus Bapak Kadus Kebon Kunyit. Yang saya hormati para asatidz yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang tak bisa yang sebut nama dan gelar satu persatu. Yang saya hormati Bapak Penghulu Sedesa Damiang, mobil khusus Bapak Penghulu Dusun Kebon Kunyit. Dan yang saya hormati Bapak Penghulu Dusun Lokok Sutrang. Ya, alhamdulillah beliau sempat hadir pada kesempatan ini. Nenek nami para penglingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi, para pentakziah yang hadir pada kesempatan ini, yang tentu tak bisa yang sebut nama satu persatu ataupun gelar satu persatu yang hormati. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pentakziah yang tiang muliakan, meskipun tiang pelenggu sami dalam keadaan berduka telah ditinggal oleh almarhumah, namun miring tiang pelenggu sami sarang-sarang bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya tiang pelenggu sami bukan karena tiang pelenggu sami bersyukur ditinggalkan almarhumah, tetapi banyak hal yang patut tiang pelenggu sami syukuri. Di antaranya, alhamdulillah, pada kali ini tiang pelenggu sami harus bersyukur bahwa almarhumah niki telah meninggalkan tiang pelenggu sami dalam keadaan beriman. Sedangkan tiang pelenggu sami nanti belum tentu. Ada kalanya hari ini tiang pelenggu sami beriman, kadang-kadang nanti ketika dicabut nyawa tiang pelenggu sami oleh Allah mungkin dalam keadaan bermaksiat. Maka mudah-mudahan tiang pelenggu sami juga nanti tentu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawa tiang pelenggu sami dalam keadaan beriman seperti almarhumah niki. Maka pada kali ini tiang pelenggu sami ngiring bersaksi bahwa almarhumah niki adalah almarhumah yang beriman, ya? Almarhumah yang baik, ya? Almarhumah yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Syukurnya tiang pelenggu sami juga, alhamdulillah pada siang hari niki, lamun siang niki saat-saat temai jatuh tak istirahat tinduk. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyempatkan, memberikan tiang pelenggu sami kesempatan untuk bertakziah. Karena banyak kadang-kadang di antara tiang pelenggu sami kerabat kita yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk hadir pada kesempatan niki, kadang-kadang belum tentu bisa hadir. Kendalanya mungkin karena ketiduran, kendalanya mungkin karena motor macet, dan banyak hal. Dan alhamdulillah tiang pelenggu sami pada kesempatan niki diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri pemakaman niki. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menasihati tiang pelenggu sami, memberikan tiang pelenggu sami nasihat. Karena baginda Rasulullah membagi nasihat dari Allah itu ada dua, kata beliau. Beliau menyebutkan yang pertama, nasihatnya itu berbicara, sehingga beliau bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Qur'an. Maka orang-orang yang ingin berbicara dengan Allah, nasihat Allah yang sifatnya berbicara, yaitu Al-Quran. Maka hakikatnya tiang pelenggu sami yang membaca Al-Quran, hakikatnya tiang pelenggu sami sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, pelihara adab tiang pelenggu sami dalam membaca atau saat tiang pelenggu sami membaca Al-Quran. Lalu nasihat yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya dia. Para sahabat bertanya, apa itu contoh, apa itu nasihat Allah yang sifatnya dia itu ya Rasulullah?
Rasulullah menyebutkan wa kata bil mauti wa izah. Jadi nasihat yang sifatnya diam itu adalah kematian. Kita menghadiri pemakaman artinya kita sedang dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nasihat yang Allah telah berikan kepada tiang pelunggu sejak kematian itu. Mulai dari kematian jemaah sekalian. Tiang pelunggu Sami tentu sudah menyaksikan berbagai macam model atau fenomena orang-orang meninggal. Ada yang meninggalnya dalam keadaan sakit, ada yang meninggalnya dalam keadaan masih bajang, ada yang masih kanak-kanak, bahkan ada yang meninggal dalam keadaan baru lahir. Ini menandakan bahwa Allah sedang menasihati tiang pelunggu Sami bahwasanya kematian itu tidak ada syaratnya. Tidak ada syarat tertentu. Orang sehat bugar kali hari ini, tiang pelunggu Sami yang sempat hadir pada kesempatan itu juga belum tentu menjamin besok tiang pelunggu Sami masih berada, tapi mudah-mudahan masih hidup. Ya? Jadi jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya nasihat kematian ini? Artinya agar tiang pelunggu Sami siapkan bekal. Siapkan bekal tiang pelunggu Sami. Marak dengan jok Malaysia. Lamun mulai, lamun wahyu bekal ya Allah. Senang sekali bertemu dengan keluarga. Bahkan begitu 1 minggu, 1 bulan sebelum pulang sudah mengabarkan akan pulang pada hari ini karena dia sudah ada bekal. Begitu sampai rumah ya cari keluarga dan lain sebagainya. Tentu berbeda dengan orang yang meninggalnya dalam keadaan meninggal. Pulang, perantau yang pulang tidak membawa bekal. Itu susah. Mencari keluarga aja malu, datangnya aja kadang-kadang sembunyi. Nah inilah perbedaan. Bahwasanya Allah sedang menasihati tiang pelunggu Sami dengan kematian niki agar tiang pelunggu Sami dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Lalu yang selanjutnya dari memandikan, selanjutnya menggotong atau menggok bahasa tiang pelunggu Sami, selanjutnya menyolati. Nah di sini apa pendidikan yang Allah berikan kepada tiang pelunggu Sami? Diutamakan keluarga. Artinya apa? Yang memandikan itu paling utama itu adalah anak tiang pelunggu Sami. Utamakan. Baru kalau tidak ada baru orang lain. Baru cari orang lain yang memandikan. Begitu juga dengan menyolati. Ini kadang-kadang ini bahayanya. Artinya di sini Allah memberikan nasihat kepada tiang pelunggu Sami agar tiang pelunggu Sami mendidik bijajari tiang pelunggu Sami ini. Agar nanti ada yang menyolatkan tiang pelunggu Sami, ada yang memandikan tiang pelunggu Sami. Ironisnya kadang-kadang nih ada anak-anak tiang pelunggu Sami kadang-kadang tidak bisa sholat jenazah, ini susah. Doanya ulama itu di bawah doanya orang tua, di bawah standarnya doanya seorang anak. Tidak ada dalam hadis yang menyebutkan paling utama itu doanya orang ulama kepada kita. Tetapi dakwah as-solehah katanya kalau kita ditinggalkan itu adalah anak yang soleh. Doanya orang-orang anak-anak kita yang soleh itu yang paling utama. Jadi doanya orang tua baru doanya anak soleh, baru doanya para ulama. Nah maka pembelajaran apa yang Allah titipkan pada memandikan dan selanjutnya tadi adalah agar tiang pelunggu Sami menjaga bijajari tiang pelunggu ini. Artinya mendidik, memberikan pendidikan yang baik agar ada yang mendoakan tiang pelunggu Sami nanti. Lalu selanjutnya tiang pelunggu Sami dikapani. Dalam kapan ini ada beberapa nasihat. Yang pertama nasihat kapan itu tidak boleh berwarna-warni, tidak boleh sesuai selera tiang pelunggu Sami. Tidak boleh bermodel, modelnya satu. Tidak boleh berwarna-warni, harus berwarna putih. Artinya apa? Agar kita meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Tidak boleh bermodel, tidak boleh berkantong. Nah artinya mungkin nanti kalau ada yang berpesan dia kantong, milik kolok emas dan lain sebagainya, jangan. Tidak boleh. Nah agar kita menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dan siap akan mempertanggungjawabkan amal tiang pelunggu Sami. Berbeda dengan orang Cina. Sekarang saja orang Cina di Atman itu banyak pemakaman orang Cina itu dibongkar oleh orang-orang yang
preman dan lain sebagainya, karena mereka ingin mencari emas, mencari apa yang di dalam pemakaman itu. Nah, begitu juga inilah alasan kenapa kita dalam syariat Islam tidak boleh membawa apa-apa, karena emas, harta dan lain sebagainya tidak akan bisa kita manfaatkan nanti. Baiknya kita sedekahkan, baiknya mungkin sebelum sebelum kita ajal kita sedekahkan, tidak maka warisan itu baiknya dibagi sebelum kita meninggal agar tidak menjadi masalah nantinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang selanjutnya dari kematian niki ketika tiang pelunggu sami dimakamkan. Artinya kita di dalam kubur saat dimakamkan itu dalam keadaan sendiri, tidak ada yang menemani. Makanya Umar bin Khattab itu ketika diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang kematian dimakamkan, beliau menangis. Beliau menangisnya bukan karena kematian itu tidak, tetapi beliau menangisnya ternyata karena membayangkan berapa tahun lamanya, justru lebih lama kita di dalam kuburan itu kalau dibandingkan dengan tiang pelunggu sami di atas dunia ini. Siapa yang menemani? Nah, maka disinilah oleh karenanya tiang pelunggu sami agar kita banyak-banyak beramal, banyak sedekah, maka sedekah itulah yang akan menemani tiang pelunggu sami. Banyak amal, membaca Al-Quran, nyumbang dan lain sebagainya, inilah yang akan menemani tiang pelunggu sami. Dan yang paling utama adalah ad-da'watus sholeh. Jadi doanya anak-anak dijajari tiang pelunggu sami yang soleh, yang belajar agama, yang taat kepada agama. Oleh karenanya inilah arti daripada nasihat dari kematian ini. Jamaah yang pelunggu sami, jamaah yang hormati, jadi dalam kematian ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tiang pelunggu sami banyak pembelajaran. Seperti yang Tuhan bilang tadi, bahwasanya mati tidak bersyarat. Maka tiang pelunggu sami yang dalam keadaan sehat, bugar, makin mari kita siapkan diri untuk banyak-banyak beramal. Makanya wajar jika Imam Ali pernah menyampaikan, saya heran kepada manusia, kata Imam Ali. Lalu sahabat beliau bertanya, kenapa wahai Imam Ali? Karena manusia itu tahu akan mati tapi tidak mau banyak beramal. Tahu akan adanya surga tetapi tidak mengamalkan amalan yang akan masuk surga. Tahu akan neraka tetapi tidak menjauh dari amal-amalan yang mendekatkan diri kepada neraka. Dan anehnya kata Imam Ali, manusia itu tahu dirinya sudah kurang amal tetapi masih bisa berleha-leha tanpa memikirkan amalnya. Maka pada kesempatan itu tentu mari tiang pelunggu sami jadikan pentakziah tiang pelunggu sami ini sebagai pembelajaran agar kita senantiasa terus meningkatkan iman, meningkatkan amal tiang pelunggu sami agar benar-benar nanti kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk tasamu atau sambutan atas nama keluarga melalui kesempatan ini yang mewakili keluarga duka, pertama-tama tentu mengaturkan banyak terima kasih. Banyak hal tentu yang sudah jamaah bantu kepada duka. Nah, jadi pada kesempatan itu yang mewakili keluarga duka mengaturkan banyak terima kasih atas kerohan pelunggu sami. Dan yang kedua tentu mohon maaf. Pertama mewakili almarhumah. Nah, jadi mungkin kemarin yang namanya manusia tidak akan pernah hilaf dari dosa dan hilaf. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka pada kesempatan ini ngiring tiang pelunggu sami agar almarhumah nyaman di dalam kubur ini kita maafkan. Selanjutnya atas nama keluarga juga tentu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, banyak hal mungkin dari tata cara penyambutan, tingkah laku dan lain sebagainya, banyak hal yang tidak disengaja ataupun disengaja. Maka pada kesempatan ini yang mewakili keluarga duka memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya terkait dengan hutang piutang. Yang pertama tentu hutang. Kalau ada hutang almarhumah maka mulai hari ini hutang niki akan diwalahkan kepada keluarga duka.
ngirim tiang peluru sami lagu lamun boleh ya ikhlas sang ya. Artinya itu akan menjadi teman kita besok yang akan menemani tiang peluru sami di dalam kubur. Lagu sekiranya harus diganti ya sila tiang peluru sami bisa menghadap langsung kepada keluarga duka. Selanjutnya yang terpenting adalah hutang. Mungkin ada yang berhutang ya, dulu sama almarhumah, maka kesempatan niki mari disegerakan untuk dibayar ya. Karena mungkin dengan kita membayar hutang tersebut akan meringankan beban dari keluarga duka. Dan yang terakhir nggih, masalah pentaziah niki mudah-mudahan tidak hanya sampai pada siang hari niki, mudah-mudahan bisa kita atau tiang peluru sami lanjutkan mulai dari nanti malam sampai dengan malam ke-9 nggih di rumah duka. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Lukmanul Hakim ke atas sambutan keluarga dan takziah. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kembali khususnya Pak jemaah Dusun Kebun Kunyit dan jemaah warga besar kami Lokok Rock. Kami melakukan dengan hormat apabila ada keluarga asik makaman Dusun Kebun Kunyit ini kami melakukan agar bendek semelin deh silakan serta pada sekali mesan lakukan kubuk-kubuk